Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat menjalankan tugas hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Suhud Maksum, perwakilan dari kelas TMT 4E dengan NIM 12620421214 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini, saya tujukan guna memenuhi tugas perkuliahan pembelajaran matematika berbasis TIK yang diampu oleh Bu Dewi Maharani. Jadi dalam penugasan hari ini yakni terkait pendefinisian fungsi dalam aplikasi Maple 18. Sebelum kita ke pendefinisiannya, maka kita alihkan dulu terkait definisi dari fungsi itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fungsi itu? Karena kalau kita pahami ya, karena definisi ataupun pengertian itu menjadi kerangka penting dalam kita memahami suatu konsep ataupun materi. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mendahulukan terkait definisi dari fungsi. Nah, fungsi menurut matematika itu dapat didefinisikan dengan suatu relasi dari himpunan A. Nah, himpunan A di sini kedudukannya sebagai domain. Nah, relasinya terhadap apa? Terhadap himpunan B, yang mana kedudukan himpunan B ini sebagai kodomain. Yang mana dalam hal ini setiap anggota A ini direlasikan dengan tepat satu anggota pada B, yang mana B itu adalah kodomainnya. Nah, apabila dinyatakan dalam notasi, misalkan saya punya suatu fungsi yang saya simbolkan dengan F. Nah, F ini adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B. Maka notasinya nanti dapat dituliskan dengan F titik 2 A. Pemetaannya yakni dengan menggunakan tanda anak panah. A anak panah B, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait pendefinisian fungsi dalam Maple 18 ini. Misalkan saya punya salah satu contoh. Nah, sebelum kita ke contoh ya, kita pahami dulu sintaks. Jadi dalam Maple ini ada sintaks. Sintaks ini proses penulisan kita dalam Maple. Nah, yang mana penulisan ini mempengaruhi terhadap jawaban yang keluar nanti. Sintaks secara umum dalam fungsi penulisan fungsi di Maple ini dapat dituliskan dengan yang pertama adalah terkait nama fungsi. Misalkan saya punya fungsi F, maka nama fungsi tersebut dituliskan terlebih dahulu, yakni F tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan tanda titik 2. Selanjutnya langkah selanjutnya yakni sama dengan, kemudian nama variabelnya. Nah, barulah anak panah. Nah, langkah selanjutnya yakni penulisan operasi fungsi tersebut. Nah, langsung saja kita ke contoh pendefinisian fungsi. Untuk langkah pertama dalam pendefinisian fungsi menggunakan Maple 18 ini, yakni pertama-tama kita lihat ikon yang paling kiri dalam layar ini, kita lihat dengan rename new document. Nah, kita klik saja ikon tersebut. Nah, di sini nanti akan muncul blank dokumen, diberikan blank dokumen ataupun dokumen kosong, yang mana nanti untuk penulisan fungsinya. Nah, misalkan saya punya fungsi F yang mana memetakan A ke B, yakni 3x plus sama dengan 3x plus 4. Nah, seperti itu fungsinya. Maka nanti penulisannya yakni dengan menggunakan metode tadi, yakni nama fungsinya terlebih dahulu yakni F, kemudian simbol
titik 2 sama dengan baru variabelnya. Karena variabelnya X, maka kita tuliskan X. Dalam penulisan variabel ini kita beri tanda kurung. Buka kurung X, kemudian tutup kurung. Selanjutnya anak panah. Nah, penulisan anak panah sendiri ini digabung, yakni dengan menggunakan tanda negatif dan lebih dari. Nah, nanti akan muncul tanda anak panah seperti layar tersebut. Selanjutnya baru yang terakhir adalah penulisan operasinya, yakni 3 untuk pangkatnya ataupun perkaliannya itu menggunakan simbol bintang seperti itu. 3x ditambah 4. Nah, untuk melihat hasil akhirnya langsung saja kita tekan enter. Nah, nanti akan muncul di sisi kanan dari hasil fungsi tersebut. Nah, langsung saja kita ke praktek soalnya, praktek untuk memecahkan permasalahannya. Yang pertama ya, ini terkait contoh, saya contohkan fungsi f lagi. F dari f ya, f titik 2 sama dengan X variabel X, karena kan variabelnya X di contoh kedua ini. Nah, untuk soal kedua ini ternyata ada sedikit pembahasannya agak rumit, yakni terkait epsilonnya. Jadi untuk pemudahan penulisannya di sini disediakan expression pada sisi paling kiri. Nah, ini expression, kita klik saja. Di sini nanti disediakan beberapa penulisan agar memudahkan kita dalam menulis operasinya seperti itu. Langsung saja kita klik kanan. Nah, itulah hasil dari fungsi pada soal kedua. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal yang ketiga. Di sini dinyatakan ternyata nama fungsinya itu adalah G. Jadi kita tulis G titik 2 sama dengan, nah variabelnya tetap sama. Jadi karena menggunakan variabel yang konsisten ini, jadi saya menggunakan variabel yang konsisten agar mudah dalam penghitungan nanti. Tanda anak panah, kemudian X. Nah, di sini ada sistem penghitungan trigonometri. Maka kita boleh menggunakan objek yang telah disediakan dalam expression ini dengan sesuatu ataupun objek yang sesuai dengan pernyataan yang ada pada soal. Kalau di situ sin ya, berarti sinus itu ini. X dari 1 1
langsung saja kita tekan enter. Oh mohon maaf, ini agak mungkin agak tidak sesuai rumusannya. Nah, baru ketemu. Jadi untuk variabel ternyata nggak boleh digandeng ya, itu tadi. Itu kerancuannya di situ tadi. Makanya untuk hasilnya tadi tidak keluar. Kemudian selanjutnya soal nomor 4. Jadi pada soal nomor 4 ini untuk variabelnya saya menggunakan H. Untuk bukan variabel maksudnya, nama fungsinya itu adalah H. Misalkan saya punya fungsi H dengan variabel X. Sama, untuk langkah-langkahnya masih sama. Untuk pertama ini, langkah pertama, titik 2 sama dengan variabelnya masih X. Kemudian tanda anak panah. Ini menggunakan angka 3 ya, angka 3. Ditambah ataupun dijumlahkan dengan len. Nah, ini ada len. Len di sini. Nah, coba kita lihat expression. Dalam expression dicantumkan, ternyata juga dicantumkan len di sini. Jadi kita gunakan saja, kita manfaatkan apa yang disediakan di sini. Len dari sin, maksud saya x kuadrat plus 2 seperti itu. X kuadrat kuadrat plus 2 dan juga ada logaritma. Nah, ternyata dalam soal itu ada logaritma, maka kita gunakan pada expression yang menyatakan logaritma. Ada beberapa jenis, maka kita cari yang relevan dengan apa yang dinyatakan dalam soal, agar nanti sesuai dengan apa yang dimaksud dari soal, seperti itu. Kita gunakan ini log 2 dari X gitu ya. Oh, maksudnya enggak ada. Log dari X gitu aja. Nah, seperti itu. Langsung kita tekan enter. Nah, seperti itu untuk hasil dari fungsi keempat ini. Beralih terhadap peralihan fungsi ke soal praktek selanjutnya. Jadi pada soal praktek di sini ini ada sedikit perbedaan terkait 4 soal di atas. Jadi ada kalanya penulisan dalam atau pendefinisian fungsi ini dapat juga ditulis. Misalkan ya, saya contohkan. Diketahui suatu fungsi fx lah contohnya. Selanjutnya dapat dicari nilai fungsi untuk x tertentu. Jadi fx ini diberikan operasinya seperti apa, seperti contohnya fx, misalkan fx 3x plus 4, maka nanti untuk variabel x-nya nanti untuk diketahui. Jadi nanti untuk hasil x tertentu ini bisa diketahui nilai fungsinya seperti itu. Saya contohkan pada praktek persoalan praktek ini. Yang pertama adalah misalkan saya punya fungsi f ya, f seperti yang pada soal pertama, pada soal praktek pertama, f dari titik 2 sama dengan, untuk langkah-langkahnya masih sama sebenarnya. Nah, untuk variabel kita beri tanda kurung. Tanda kurung, oh mohon maaf, untuk variabelnya tanda kurung nggak kepencet tadi.
Kemudian baru kita berikan tanda anak panah. Seperti yang saya bilang tadi, jadi dalam penulisan tanda anak panah ini perlu ada kolaborasi beberapa tanda, 2 tanda. Yang pertama yakni negatif, kemudian yang kedua adalah tanda lebih dari. Negatif dan lebih dari, seperti itu. Negatif lebih dari. Nah, jadi dia akan muncul. Selanjutnya yakni operasinya 2x min 3. Nah, langsung kita enter. Nah, itulah hasil dari fungsi pada soal tersebut. Nah, inilah tadi yang saya katakan untuk x pada suatu n tertentu, bilangan tertentu. Misalkan saya punya variabel x itu bernilai 3, min 3, seperti yang diketahui dalam soal. Jadi penulisannya f buka kurung, langsung saja kita tulis negatif 3 gitu ya. Nah, langsung kita enter. Nanti untuk hasil dari fungsi pada soal tersebut dengan x-nya ataupun variabel x-nya ini nanti akan keluar pada sisi kanan. Nah, hasilnya adalah 9, negatif 9, seperti itu. Kemudian untuk soal selanjutnya, misalkan seperti pada soal tersebut, saya punya fungsi g gitu ya. Saya punya fungsi g. Nah, untuk langkahnya masih sama, titik 2. Titik 2 sama dengan, baru kita variabelnya, kita tulis variabelnya dengan menggunakan tanda kurung, baru tanda anak panah, kemudian dituliskan di situ ada x ya, x kuadrat gitu. X kuadrat negatif 3. Kemudian yang selanjutnya adalah, maaf kok keluar ini. Nah, selanjutnya adalah negatif 3 dan negatif 3x gitu ya, plus 4. Langsung kita enter saja. Nah, itu hasil. Nah, kemudian untuk sembarang x tertentunya, di situ dalam soal diberikan berapa, negatif 5 atau 5? 5 ya, ada 5 ya. Misalkan g nya 5 gitu, g 5, maka langsung kita enter saja agar keluar hasil dari perhitungan fungsi pada soal ataupun fungsi g ini. Hasilnya adalah 14. Kemudian pada soal terakhir, nah ini soal terakhir, masih belum ya, masih pervisi, masih pembahasan soal 2 sebelum terakhir. Jadi di sini diberikan fungsi f titik 2 sama dengan variabelnya x kemudian kita beri tanda anak panah. Tidak ada tanda panah. Selanjutnya di situ ada bis ya. Nah, di sini ada kita lihat expressionnya sebagaimana tadi. Nah, kita cari yang sesuai. Nah, ini dia yang sesuai. Terus itu ini maksudnya ini. Dan nafsu ataupun maksud soal itu ada. Ya, inilah yang dimaksud pervisi. Jadi di situ dituliskan x min 2 gitu ya. X min 2, x negatif 2. Kemudian untuk nilai x nya itu, untuk x nya lebih dari 1.
kemudian untuk X ini X min negatif X ya, negatif X plus 3. Dan nilai X nya ini kurang dari sama dengan berapa ya? 1. Nah, langsung saja kita klik kanan. Nah, itu dia. Selanjutnya, untuk nilai dari sembarang X-nya atau X tertentunya, dalam soal dituliskan kalau F itu adalah F0, variabel X itu 0, nilai X nya. Jadi kita lihat saja hasilnya nanti berapa. Seperti itu. Kemudian untuk soal terakhir, yakni untuk variabel ataupun nama fungsinya masih sama, yakni f(2) sama dengan variabelnya masih X. Sebenarnya kita boleh menggunakan variabel selain X, bebas. Yang penting kita memahami terkait penggunaan variabel itu apa. Karena kan variabel itu kan ditujukan untuk pencarian ataupun nilai yang dicari. Jadi kita bebas, A boleh, X boleh, A sampai Z aja boleh. Jadi bebas. Untuk yang setelah itu XY ya, ada 2 X, Y. Panah cos. Sini ada cos. Nah, kita tinjau bantuan dari expression tadi. Untuk cosnya cos X ya. Kemudian dijumlah dengan 2 sin variabelnya XY. Seperti itu. XY, maaf. Ekspresi itu ya. Nah, ini sudah terakhir kayaknya. Oh sudah dulu. Langsung kita enter. Nah, untuk sembarang dari nilai variabel seperti yang dikehendaki soal, punya F-nya misalkan 231 gitu. Nah, langsung kita enter. Seperti itu. Mungkin cukup ya untuk materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.